Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diryanto di pertemuan mata kuliah kepabeanan dan cukai di pertemuan pertama. Gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide berikut ya. Untuk pertemuan pertama kita hari ini berdasarkan dari materi yaitu tentang konsep umum dan tentang kepabeanan. Gitu ya. Kita lanjut ya. Untuk pertama yaitu perdagangan internasional gitu ya. Untuk perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain ya, atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ada perjanjian gitu ya. Terus di banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP dan gross domestic product ya. Terus perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, terus ada kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Saya lanjut. Nah, untuk kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi ya, gitu ya. Jadi ada ya, perkembangan gitu ya. Yaitu kemajuan teknologi komunikasi yaitu memudahkan suatu negara mengetahui di mana dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomisnya dan kemana memasarkan komoditas unggulannya. Yang kedua adalah perkembangan dalam bidang transportasi yaitu telah merombak strategi dan struktur armada kapal-kapal tradisional meningkatkan kapasitas bongkar muat, mempertinggi frekuensi pelayaran. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah interdependensi kebutuhan yaitu antar negara yang satu dengan negara lain saling membutuhkan karena tidak adanya negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhannya sendiri sehingga terciptanya perdagangan antar negara gitu ya, atau kompetitif. Oke, selanjutnya di sini ada asasnya yaitu berupa asas keunggulan kooperatif ya, yaitu komoditif yang diproduksi dalam suatu pasaran internasional apabila komoditif atau produk itu mempunyai keunggulan mutlak atau keunggulan kompetitif yang berupa biaya produktif, maksudnya biaya produksi, efektivitas dan efisiensi ya. Gitu. Oke, selanjutnya perbedaan selera konsumen ya. Komoditif yang mutunya atau desainnya ketepatan waktu penyerahan, terus pengaturan packing dan standarisasi produk tersebut sesuai dengan memenuhi selera konsumen dan mempunyai potensi yang besar untuk di bidang ekspor. Jadi emang ada tinjauan-tinjauan khusus di mana produknya itu emang mempunyai daya saing di negara kita dengan negara tetangga atau di luar negeri gitu ya. Oke, selanjutnya adanya kepentingan tertentu, misalnya ekspor beras yang bermutu tinggi dengan harga mahal gitu, terus dengan impor beras bermutu rendah dalam jumlah yang lebih banyak untuk meningkatkan volume cadangan beras dalam negeri. Jadi di sini ada perbedaan kepentingan seperti itu. Terus organisasi yang terkait dengan perdagangan internasional yaitu dalam transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi atau lembaga yang menuju ke terlaksananya kegiatan ekspor. Namun, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jaringan ekspor tersebut terkadang belum seluruhnya dikenal atau bahkan dimanfaatkan di Indonesia gitu. Oke, selanjutnya. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor sesuai hukum perdagangan internasional. Kayak misalnya pertama itu eksportir, terus importir, terus ada pembuat barang ekspor, terus ada ekspor merchandise house, ya. Terus ada conversion house, terus ada trading house, terus ada convey, maksudnya consignment agent gitu ya. Terus ada faktor ya ada beberapa faktor, maksudnya faktor doang ya. Terus ada 10 itu ada pihak bank ya, yang atau lembaga itu pembiayaan ekspor. Terus ada yang ke sebelah situ ada freight forward ya. Terus ada juga maskapai pelayaran, terus asuransi, bea cukai, kedutaan, konsultan, survei dan pemeriksaan. Oke, selanjutnya. Di sini ada prinsip dasar dari ketentuan kepabean. Di sini ada pabean, terus ada daerah pabean, terus kawasan pabean, kantor pabean, pos pengawasan pabean, kawasan pabean, pemberitahuan pabean, direktur jenderal pabean, pejabat bea dan cukai, orang orang pribadi yang melakukan transaksi, importir, eksportir, terus ada juga bea masuk, bea keluar, tempat penimbunan sementara, terus tempat penimbunan berikut, ya, berikat, maksudnya berikat, tempat penimbunan pabean, barang tertentu, sama audit pabean. Nah, di sini ada tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu di bawah tanggung jawab dari Kementerian Keuangan dipimpin oleh maksudnya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terus ada Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penegakan hukum, pelayanan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya. Ini fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu yang pertama adalah perumusan kebijakan bidang penegakan hukum, perubahan pengawasan, optimalisasi negara, kepabean dan cukai. Terus yang kedua adalah melaksanakan kebijakan pengawasan penegakan hukum, pelayanan, optimalisasi negara di Bea dan Cukai. Terus yang ketiga itu ada norma standar, terus sisanya proses sama ya. Terus yang keempat itu bimbingan teknis dan supervisi. Yang kelima itu ada pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Yang keenam ada pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada beberapa fungsi lain. Yang tujuannya untuk menjaga gitu ya keamanan gitu. Baik itu barangnya itu baik atau tidak segala macam. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedianto di pertemuan mata kuliah kepabean dan cukai. Pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua bisa dilihat di slide berikut ya dengan tema konsep umum tentang mekanisme transaksi dan perdagangan internasional. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini mekanisme berdasarkan kontrak perdagangan internasional atau sales contract ya, yaitu adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Terus kontrak perdagangan internasional pada hakikatnya merupakan perjanjian dibuat oleh pihak penjual atau sellernya dan pihak pembeli atau bayarnya ya kan. Suatu pihak itulah yang menjadi pelaku utama dari perjanjian sales kontrak gitu ya. Sesuai dengan tegas berdasarkan apa kesepakatan berdasarkan kontrak yang ada. Bisa lanjut ya. Nah, berikut pihak-pihak yang terkait dengan proses transaksi perdagangan internasional yaitu berupa eksportir dalam perdagangan internasional. Eksportir bertindak sebagai penjual gitu ya, yang memiliki barang-barang untuk dijual kepada importir. Ya, eksportir seringkali banyak bertindak sebagai perantara gitu ya, karena ya, sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan sepanjang tanda tangan dari produsennya atau barang itu sesungguhnya. Ya, oke, saya lanjut. Terus yang selanjutnya importir. Dalam kontrak perdagangan internasional, importir bertindak sebagai buyer gitu ya, yang akan membayar sejumlah nilai tertentu kepada penjual. Importir memiliki resiko tanggung jawab yang besar terhadap barang yang dipesan, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi gitu ya. Tanggung jawab importir tidak hanya menyangkut barang yang sendiri yang dipesan ya, tapi juga masuk barang-barang importir asal seperti yang ya, yaitu dengan pihak investor ya di dalam negeri atau pihak yang mengawasi dan segala macamnya atau lembaga-lembaga yang mengurus di dalamnya. Untuk itu importir harus berhati-hati dalam membuka kontrak perdagangan melalui partner pedagang di luar negeri serta menilai investornya itu sendiri gitu ya. Terus indentor dalam kondisi tertentu adalah peminat yang bukan berstatus importir yang melakukan pemesanan kepada importir terhadap produk dari luar negeri. Pihak yang melakukan pemesanan kepada importir tersebut lagi disebut dengan indentor. Jadi emang pihak-pihak tersebut yang istilahnya yang pihak ketiga lah yang untuk mengambil dari barang tersebut ya. Nah, terus yang selanjutnya ada pendukung. Untuk menciptakan transaksi perdagangan internasional tidak cukup hanya melibatkan eksportir,
supportif saja. Pihak pendukung sangat membantu kesuksesan transaksi perdagangan internasional itu sendiri. Oke, saya lanjut. Penyusunan sales kontrak ini disepakati oleh penjual pembeli, umumnya bersifat misalnya nama alamat, eksportir dan importir, deskriptif dan spesifik barangnya, mekanismenya, struktur pembayaran, mekanisme pengapalan, terus penyerahan barang, penutupan asuransi, dan beberapa persyaratan lain menggunakan ketentuan dan penambahan yang disesuaikan dan sesuai dengan kebijakan kedua belah pihak, sesuai dengan izin kedua belah pihak juga ya, baik bayar atau seller gitu. Misalnya di sini ada terminologi penyerahan barang ya dari suatu sebenarnya kita akan bahasnya yaitu sebelum kita membahas dari jauh mengenai counter yaitu satu yang dipahami dari orang kontrak sendiri yaitu terbatas dari hal-hal berkaitan dengan aktor kewajiban penjual dan pembeli atau sales kontrak itu sendiri dan hanya barang-barang bersifat nyata atau intangible. Dengan demikian syarat kayak barang-barang yang bersifat tidak berwujud atau intangible itu yang software komputer atau merek dagang apakah yang lain sebagai juga termasuk dalam cakupan incoterm. Jadi emang ada pembagian atau pemisahan gitu ya. Terus incoterm itu sendiri ya kayak misalnya berdasarkan dari kebijakan nasional TCC ya akhirnya dikeluarkan tanggal 1 ya 2011 kalau nggak salah disebut sebagai incoterm 2010 ya dikeluarkan dalam bahasa Inggris resmi dan 31 bahasa ya dan sebenarnya seperti itu ya mungkin kita lihat aja nanti ada penjelasan lagi ya kalau tidak seperti itu. Oke selanjutnya AXW AXW bisa sih atau XWORK ya penjualan penyerahan barang dan loading yaitu ditempatkan yang ditunjuk oleh pembeli yang dicatat oleh penjual. Penanganan yang panjang oleh pembeli merupakan aktivitas yang paling disukai ya oleh penjual yang baru melalui kegiatan ekspor karena kewajiban bagi penjual atau minimum. Pada metode penyerahan seperti ini, pembelian memiliki kewajiban terbatas untuk memberikan informasi ekspor kepada penjual. Itu FCA atau free carrier, yaitu metode penyerahan barang. Ini penjual mengirim barang kepada carrier, kurir ya lebih tepatnya. Kegiatannya menyiapkan administrasi ekspor gitu ya. Metode ini dipandang realistis dari metode penyerahan barang dengan metode FCA ya. Yaitu kegiatan untuk termasuk memutar barang penjualan ke dalam angkut barang atau pick up gitu ya untuk ini yang mungkin diterapkan gitu. Pada metode penyerahan barang ini penjual lebih peduli pada aktivitas yang dapat menjadi pelanggaran kegiatan ekspor jadi lebih terlihat langsung gitu. Ya, CPT atau carriage applied to ya atau pembayaran pengiriman barang kepada karir oleh pengangkut di suatu tempat disepakati ya atau penjual pembeli sekaligus melakukan titik peralihan dari tanggungan resiko pada pembeli. Namun pada kegiatan hal ini penjual harus membayar biaya pengangkutan ke pelabuhan juga. Terus ada CIP atau Carriage and Insurance Point 2 yaitu adalah penjual pengiriman barang kepada carrier terus ditempatkan disepakati ya dan tempat disepakati bersama. Terus kegiatannya merupakan titik peralihan dari resiko ya kepada pembeli, namun penjualan masih membayar biaya pengangkutan dan asuransi ke pelabuhan yang dituju. Terus ada DAT atau Delivery at Terminal yaitu adalah metode penyerahan ini penjual dikenakan biaya atau resiko bertanggung jawab sampai barang tersebut dibongkar bikin ke dermaga dan segala macam metode ini memungkinkan bermakna ya pada penjual mengurus administrasi barang untuk ekspor terus bukan ekspor juga. Terus metode penyerahannya barang yang DAT ini menggantikan metode penyerahan barang DAQ dan DMS gitu ya di tahun 2000 jadi emang ini sudah lewat terus diganti dengan DAT. Nah di DAP ya tadi di DAP sekarang DAP atau delivery at place yaitu dengan metode penyerahan barang ini penjual dikenakan biaya resiko dan tanggung jawab atas barang sampai dengan barang tersebut tersedia untuk pembeli di tempat tujuan. Penjual melakukan pengurusan administrasi barang dan ekspor bukan impor ya. Metode penyerahan DAP merupakan metode penyerahan barang yang menggantikan metode penyerahan DAP dan yang ada di Florence 2011. Di DDP ya, jadi DAP dan DDP itu dari Dutch Pipe gitu ya. Maaf delivery Dutch Pipe gitu ya. Dengan metode penyerahan barang ini penjual barang dikenakan
menggunakan biaya risiko dan tanggung jawab untuk bertransaksi barang-barang dengan tujuan meningkatkan pembeli yang membeli tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat, sementara penjual bertanggung jawab untuk mengurus izin impor pada terkait sehingga pembeli tidak memasukkan dalam kategori importir yang diberikan catatan gitu. Terus ada letter of credit, yaitu berupa step pengaturan apabila nama atau yang dijelaskan yang tidak dapat dibatalkan atau demikian merupakan usaha pasti dari bank penerbit untuk menghormati presentasi sesuai dengan UCP 101 terbaik. Dari sini bisa lihat di Google yang dicari. Letter of credit yaitu suatu surat berharga yang merupakan suatu pembayaran internasional memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri ya. Metode pembayaran letter of credit merupakan metode yang paling sering digunakan oleh pelaku perdagangan internasional. Biasanya di sini mereka menggunakan dolar dan juga metodenya itu atau transaksinya yang sudah sampai tol. Pelaku letter of credit ya, apalagi permohonan kredit importir yang mengajukan letter of credit benefit dari eksportir penjualan menerima LLC, terus insurance bank, opening bank, kompetensi, terus advisory bank menerima LLC, terus bank insurance content dari agen meneruskan, terus bank tidak bertanggung jawab lagi dari LLC yang sebagai perantara, terus konvensi bank melakukan konvensi, terus penjaminan, terus pembayaran, terus mekanisme pembayaran return of credit yaitu importer meminta kepada bank untuk membuka LLC untuk atas nama eksportir gitu. Terus eksportir menyerahkan barang kepada carrier, eksportir menyerahkan bill of landing yaitu ya kan, terus eksportir menyerahkan bill of landing kepada carrier gitu ya. Oke, saya lanjut. Terus jenis letter of credit ya, terus ada LLC, variable and complex LLC, terus creating letter of LLC, terus ada letter of credit LLC itu sendiri. Variable LLC itu adalah LLC-nya yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opponent atau insurance bank tanpa memerlukan persetujuan. Kadang-kadang di sini lebih berisiko gitu ya. Terus ada incorrigible LLC yaitu yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu ya, yang telah ditentukan dalam LLC. Di sini lebih enak gitu. Kenapa sih lebih enak? Karena selama proses dia ada batas waktunya dan tidak bisa diputus secara sepihak gitu. Jadi tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Terus ada incorrigible and controversy gabungan dari keduanya. Terus ada clean of letter ya, itu yaitu tidak dicantumkan syarat-syarat lainnya penarikan dari letter. Terus juga mekanisme pembayaran dari letter. Jadi di dokumen of LLC dengan red clause gitu ya, terus ada revolving LLC, terus ada transferable LLC, terus ada standby letter of LLC. Di sini ada dokumennya kayak berupa dokumen segala macam yang harus kegiatannya gitu, ada sistem konflik yaitu kredit nanti sudah disepakati kurang tanpa mengadakan perubahan syarat atau khusus atau transformasi ya. Dia melakukan pembayaran seperti kepada setiap bank berhak melakukan negosiasi dan melakukan hak dan kewajibannya pada pihak ketiga. Terus ada standby of LLC yaitu adalah pihak application gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gelar pembayaran pinjaman ke bank yang maka bank bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atau menyerahkan selembar draft dan surat pernyataan dari pihak. Ini non-return of LLC ya, yaitu suatu mekanisme pembayaran dapat pelaksananya tidak menyerahkan surat berharga yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Ini banyak nih sekarang ini menggunakan media online. Metode yang digunakan oleh non-LLC yaitu adalah open call, forest and collected, tidak pembayaran di belakang, konfirmasi segala. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Dan maaf jika ada perkataan atau perbedaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.